Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat dalam makom majelis zikir Marifatullah, tentunya dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur, dalam rangka kupas tuntas dalam berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan sesama demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada, kembali kita bertolabul ilmi dalam rangka menimba wawasan, amal dan ibadah. Tentunya sesuai dengan makom dari kajian ilmu tauhid, yang mana ilmu tauhid ini sangat dituntut keimanan seseorang untuk melaksanakan perintah Allah dalam bertajali, menghampiri, mendekatkan dan bermukarabin kepada Allah, tentunya dengan akad-akad kaji yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah hadirin dimanapun berada, berbicara tentang umul ibadah adalah sholat. Pada kesempatan dan waktu yang sangat Allah muliakan ini, marilah sama-sama kita kembali mengingat kebenaran sebuah ibadah. Dikatakan kebenaran sebuah ibadah ini adalah hakikat. Hakikat adalah tujuan utama dalam setiap perintah Allah, apalagi menuju sebuah tajalli kepadanya. Tapi dalam pelaksanaan ini, kita jangan mendapatkan suatu kesulitan yang mana kesulitan itu diciptakan oleh diri sendiri. Cara menciptakan sesuatu keadaan yang tidak menyulitkan kita, tentunya kita dengan sami'na wa ta'na kepada guru yang belajar, kepada guru yang mengajarkan kita. Di mana kita belajar, disitulah kita sami'na wa ta'na. Berbicara kembali mengenai tujuan ibtiqa' madatillah daripada satu ibadah, sesuai dengan panggilan Allah, wa'aniyabuduna hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku, itulah jalan yang benar, itulah jalan yang lurus. Tetapi pahamkah kita
hakikat daripada panggilan amaliyah ini yang dikatakan menyembah, wa ani'buduna hadza siratum mustaqim, sembahlah aku, itu jalan yang lurus. Bagaimana caranya ya Allah menyembahmu? Ihdinas siratum mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau suruhannya wa anibuduna hadza siratum mustaqim, berarti jawabannya ihdinas siratal mustaqim. Apa hakikat daripada ini semua? Baik, kita akan coba membicarakan dan bertolabul ilmi. Hakikat daripada a'budu alal ma'budun, menyembah dan disembah ini ditentukan oleh ilmu hakikatnya. Ingat, kita telah pernah membahas ada kodrat yang dinamakan alif lam mim, yang mana bertajali ayat ini dalam berbentuk lingkaran dan berbentuk tajali huruf, itu menandakan hakikatnya bersifat aku dizahirkan untuk menyembah. Nah, mana yang sifat dizahirkan? Na'an'amta alaihim, diri yang batin yang terlihat itu yang dizahirkan. Mana yang dizahirkan? Inilah diri yang dikatakan innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Inilah zahir yang dirahasiakan oleh Allah, asal usulnya tidak diketahui oleh semua alam dan makhluk apapun kecuali diri mereka sendiri. Nah, di dalam hal mengenai soal menyembah dan disembah, di sini kita memiliki dua peraturan dalam solat ini. Yang pertama peraturan syariat, yang kedua peraturan hakikat. Mana yang dikatakan peraturan syariat, itulah yang dikatakan dizahirkan untuk menyembah. Nah, kita buktikan kalau seseorang telah berpulang ke rahmatullah, dia telah meninggal, ditinggalkannya semuanya, berarti tidak ada sifat zahir bagi dia, maka putuslah hak penyembahnya. Nah, dikatakan dengan menyembah, ini adalah kodrat umat. Nah, di dalam hukum menyembah, kita harus ada mengerti iman daripada menyembah. Apa yang dikatakan iman dari menyembah? Yaitu iman yang dipersembahkan. Apa yang dipersembahkan? Ini yang dikatakan menghadap Allah. Jadi kalau dikatakan menyembah Allah dengan menghadap Allah, ini perbedaannya sangat jauh. Nah, mana batasan penyembahan? Kalau batasan penyembahan ini dalam bahasa hakikat, apabila Adam telah berpaling ke arah matahari terbenam, maka putuslah hubungan hak dalam menyembah. Artinya apa? Masuklah kepada sifat mempersembahkan. Apa yang akan dipersembahkan di situ? Kodrat hakikat daripada Allah, rohani insan sifat daripada diri. Kodrat ruhaniyah adalah Muhammad, asalnya zatnya Allah. Bagaimana kita menjalankan? Nah, di sini kita telah mengkaji selama ini bahwasanya kalau yang menyembah adalah sifat yang dipersembahkan, yang dipersembahkan adalah hakikat daripada yang menyembah. Apa yang dipersembahkan adalah kodrat Allah yang akan bertajali kepada wujudnya sendiri. Bagaimana dengan yang menyembah? Yang menyembah dia melaksanakan dengan hukum zahirnya, berwujud daripada ayat kerajiah yang telah pernah kita sampaikan. Dan kalau ada zahir dalam perbuatan ini, tapi bukanlah zahirnya si wujud mu'ad atau zahirnya daripada kebiasaan hidup sehari-hari, tetapi zahirnya yaitu zahir ayat kerajiah tadi. Ayat kerajiah adalah zahir yang memperlihatkan bukti perjanjiannya, aku yang dizahirkan untuk menyembah. Nah, disinilah, jadi kalau kita sudah mengerti paham hak batil itu
apabila telah ijab, apa yang dikatakan ijab? Apabila telah naik nafis, pemisahan, telah naik nafis, maka bertajalilah Muhammad menghadapkan wajah batin Allah kepada wujudnya sendiri. Nah ini, dalam pelaksanaan ini memang harus benar-benar teliti. Kita datang ke masjid, sampai di masjid kita berdiri diam. Berarti di sini kita sudah paham bahwasan akan terlepas, akan terjadi nafis atau pemisahan dikala mana kodrat Adam menyelesaikan haknya, batasan amaliyah. Apa amaliyahnya? Isra'nya dari rumah menuju makom ibadah, atau dari tempat lain ke atas sajadah. Nah, jadi kalau sudah kita paham, setelah menghadapnya sifat Adam kepada maghrib, dalam kita tenang, maka kita akan melakukan nafis di situ. Apa yang dinafiskan di situ adalah hak muatnya. Hak makan, wujud yang suka makan, minum, merokok dan segala macam, menonton, tertawa, segala macam yang disifat muat. Muat adalah suatu wujud persembunyian bagi Allah, tingkah lakunya manusia. Nah, itu dinapiskan. Berarti kodrat daripada kebatilan muat itu sudah berangkat. Begitu berpalingnya setelah Adam menatap maghrib, maka berpalinglah rohani atas nama Muhammad menghadapkan wajah Allah kepada batin wujud billah yang ada dalam kolbi. Di situ maka jadilah kalam Allahu, aku Allah Akbar. Kita turun menyatakan akhbar. Akhbar itu telah kita pelajari bahwasan akbar ini adalah sifat maknawiyahnya Allah. Jadi tidak bercampur lagi dengan muat tadi, ya. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Dia tidak bercampur lagi dengan muat, karena muat sudah tersingkir. Riwayat dan kiat-kiat daripada kehidupan Adam itu sudah dinapiskan. Tapi jangan menapiskan sebelum tangan ini naik. Jangan menapiskan sebelum tangan melewati telinga. Setelah tangan melewati telinga atas nama 10 amal besar. Mana 10 amal besar? Kita sudah belajar semua kan? Nah, setelah ini naik, barulah turun wajah Allah yang dihadapkan oleh Muhammad, yaitu kepada wujudnya batin billah Allah dalam kolbi. Allahu atas nama batin, dan kita melihat dengan mata batin kita pengakuan batin billah di dalam aku Allah, Allahu Akbar, dan akulah umatmu. Apa yang dikatakan umatnya? Berdirinya diri al-haqullah dengan 7 sifat dia yang tidak bercampur lagi dengan mu'ad. Maka bertajalilah si wujud an tadi menuju wujud daripada sirnya Allah. Makanya huruf ya itu ada 2 titik di situ. Maka disitulah 2 wujud tadi. Nah, maka di dalam hal itu dia sudah sampai masuk ke dalam. Jadi apa yang dikatakan dipersembahkan? Nah, yang dikatakan dipersembahkan tadi adalah kodrat daripada diri al-haqullah dengan 7 sifatnya yang dipersembahkan ke dalam kalbi menuju wujud batin billah. Nah, ini penyempurnaan daripada kajian-kajian sholat tausiah yang di YouTube lain itu, yang di YouTube kita sebelumnya, ini kita sempurnakan. Nah, dalam penyempurnaan ini kita sudah mendapatkan, dan tangan ini ditaruh 3 jari di bawah, di depan jantung kiri, di bawah susu kiri.
Ya, bagi laki-laki. Ya, kalau perempuan sedikit saja. Ya, tapi kalau laki-laki. Kenapa? Ini markubah. Ya, menghadap markubah. Tapi kalau di sini dia sudah Ka'bah, sifatnya amaliyah, kiblatnya Nurul Islam. Ya, dia Ka'bah. Tapi kalau sudah menuju Kubah, berarti menuju Baitullah batinnya Allah melalui diri kita. Nah, kalau di tengah itu menuju Ka'bah dilakukan dalam biasa solat mayat, itu dilakukan, ya. Tapi kalau dia ke kiri itu markubah. Markubah adalah kontak batin langsung kepada Allah, ya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa mempersembahkan yang dikatakan tadi, wujud an'am tadi, ya, wujud an'am tadi, kalau annya sudah masuk, amnya akan berdiri dengan postur yang dikatakan ayan karajiah. Dia sudah berdiri, maka terjadilah pengenalan daripada si wujud an tadi yang disebut diri ya, ini wujud an ini disebut diri maka dikatakan ihram, maka berdirilah diri yang sir atau diri rahasia, ihram. Allah, Allahu Akbar. Batin kita melihat, mata batin itu mengarah kepada dua pengakuan. Dua pengakuan batin bila mengatakan Allahu, aku Allah. Sementara daripada ayan karajiah kita atau nur ma'ni tadi, dia akan mengatakan di situ akbar, artinya maknawiyah, aku umat, akulah sifatmu. Jadi akulah sifatmu, akbar. Jadi jangan Allah di tengah-tengah, tapi naik. Setelah sampai barulah kepala tunduk. Nah, ingat, setelah sampai melewati masa nazir telinga, ya, barulah kepala tunduk. Jadi sedikit dibuka kepala tunduk. Allah. Jadi jangan menyebut Allah tanpa ke qalbi. Ya, jangan mengkalamkan kalam Allah kalau tidak ke qalbi. Yang kedua, jangan mengkalamkan kalam Allah sebelum tangan sampai melewati masa telinga. Nah, di sini yang kepalanya tunduk, inilah sifat hakikat daripada Rasulullah dinamakan rohani. Inilah yang membawa wajah batinnya Allah menghadap kepada wujud. Jadi wajah itu menghadap kepada wujudnya Allah, yaitu yang dikatakan batin bilah yang ada di dalam qalbi kita. Arahkan ke situ Allah, ya kan? Nah, jadi diamin dulu. Ya. Tarik nafas. Allah. Dia naik itu kan aku. Ya kan? Aku, ya kan? Nah, gitu. Tarik dengan hidung atau dengan nupus namanya. Setelah melewati telinga, renggang tangan, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali aku. Kenapa dua kali aku? Aku Allah, aku sifatmu. Nah, begitu ya. Aku Allah, aku Allah, aku sifatmu. Aku Allah, aku sifatmu. Allahu Akbar. Jadi aku sifatmu yang kedengaran. Ya. Nasirnya aku Allah, aku sifatmu. Allahu Akbar. Hakikat yang pertama tidak dilapatkan, hakikat sir. Nah, jadi inilah yang dikatakan, yang dipersembahkan. Itu yang dimaksud, yang dipersembahkan. Nah, barulah
yang sifat zahir itu menyembah. Dia ruku, dia sujud, dia duduk, itu menyembah. Nah, itu pun dilakukan oleh agama lain. Tetapi yang menghadap tidak ada yang bisa melakukan itu. Ya, inilah yang dipersembahkan tadi. Inilah hayyalas shalah. Itulah yang dikatakan iqamatis shalah. Tetapi yang menyembah itulah yang dikatakan ifa'alus shalah. Jadi artinya apa? Ifa'alus shalah itu yang mengerjakan. Dia hanya tahunya bekerja, berdiri, ruku, sujud, duduk, berdiri, ruku, sujud, duduk, berdiri. Ifa'alus atau hayyalal falah. Nah gitu. Tapi hayyalas shalah wa iqamatis shalah, itulah yang dipersembahkan. Al-haqqullah, wujudnya sifat rohani Muhammad, menghadapkan wajah batin kepada wujud, maka disitulah pertemuan al-haqqullah dengan batin billah di dalam sukun tadi, qalbi kita. Jamaah yang dirahmati Allah. Setelah itu baru dia masih wujudan memperkenalkan diri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa tidak lillahi ta'ala? Kenapa lillahi rabbil alamin? Karena dia memiliki wujud dan maujud melebihi satu. Ahadnya aftar itu tiga. Rabbani, rohani dan nurani. Itu tiga, kecuali wahid ba'dal tunggal. Itulah wujud bilah, batin bilah. Itu dinamakan wujud tunggalnya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalaulah kita menikmati hal seperti hakikat salat, seperti takbir tadi. Jadi akhirnya di sini akan timbul yaitu pengisian daripada pandangan kita. Kenapa? Karena solat ini adalah alam saksi. Dikatakan alam saksi itu menyaksikan sesuatu yang bertajali kepadanya, menyaksikan sesuatu yang bertajali kepada wujudnya kembali. Itu yang dikatakan alam saksi atau fardu ain. Nah, ini kita sengaja menyempurnakan satu gerakan, ya, karena kita telah belajar di YouTube kita yang lain. Nah, di sini akan dipermudah. Dalam tausiah saya ini akan mempermudah pada hadirin sekalian. Kita permudah cara takbir kita. Jadi kalau memang ilmu hakikat ini betul-betul dijalankan, inilah yang sebenar-benarnya solat. Iya. Kalau sudah rukun dan rakaat, kalau jumlah rakaat itu sudah rukunnya. Tetapi yang penting hakikatnya dulu. Kalau hakikatnya ini belum sempurna, tidak dikatakan seorang itu solat kalau tidak marhalah muqarabah, kalau dia tidak berbuat dengan rohaninya. Inilah yang paling penting. Kenapa? Kita sudah bahas dari dulu. Kehidupan kita ini dua perkara, ada jasmani, ada rohani. Jadi jangan kita berpikir mencampur adukan yang batil tadi. Baca Al-Baqarah itu sangat banyak melarang kita mencampur adukan hak dan yang batil. Mana mungkin berkah Allah kalau yang datang itu bersekutu dengannya. Nah, kita sudah belajar dari kemarin. Di awal YouTube itu sudah ada memandu kita bagaimana mendatangkan diri yang hakikat. Kenapa? Hakikat Allah itu adalah diri. Mana diri yang hakikat Allah? Diri yang hakikat. Mana diri yang hakikat? Inilah ayat kerajian dan ayat sabita disebut diri fanafillah. Nurani bersifat jasad bagi warisan pada Adam, rohani bersifat zat bagi Allah, warisan pada Muhammad. Dan Rabbani adalah kekuasaan batin Allah, nyawa bagi kita. Inilah yang dikatakan Allah wujudnya nyawa bagi manusia. Kalau sukun diisikan waw, maka berangkat Allah hilang semua. Bukan nafas yang menentukan manusia itu hidup atau mati. Jamaah yang dirahmati Allah.
Alangkah indahnya solat ini kalau kita mengerti. Makanya kita memahami bahwasannya kita pernah belajar tentang syarat khusyuk. Salah satu syarat khusyuknya dari 4 itu satunya itu adalah iman. Nah di sini kita lihat iman yang dimaksud itu apa? Mengimani dalam segi gerakan. Adakah yang kita imani? Contohnya berdiri. Berdiri itu apa yang berdiri? Apa yang kita imani dari peraturan berdiri atau syariat berdiri tadi? Nah ini yang dikatakan hakikat. Kalau hakikat ini tidak ada, mana ada gerakan syariat? Gitu, insyaallah jamaah. Jadi mari selalu kita tingkatkan. Selalu kita tingkatkan. Maka dalam mentajalikan menyembah dan yang dipersembahkan ini juga harus paham. Jangan semua dipersembahkan. Ya, jangan semua kita persembahkan. Allah itu al-haqqullah. Ya, al-haqqullah wal haqqa la batila. Allah itu diri yang benar yang tidak ada kebatilan. Inilah yang perlu ditekankan kepada kita umat muslim. Kembalilah kita menyempurnakan ibadah solat kita. Jangan kita hanya terlena dengan sejarah-sejarah, sementara solat kita saya tidak benar. Kita terlena mengungkap semua sejarah, tetapi sejarah solatmu saya tidak benar. Apa yang lebih berharga dalam Islam ini selain dari solat? Kalau solat tidak berharga, tidak ada harga dirimu sedikit pun di mata umat dan makhluk apapun. Malukan, pulang solat dikejar hantu, pulang solat ditakuti kuntilanak. Berarti apa? Solat kita itu tidak ada marwahnya. Bukan salah ayat dalam membaca, tetapi tidak tahu membaca itu apa. Bukan salah rukun dan rakaat dalam bergerak, tidak mengerti apa yang digerakkan. Inilah jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ilmu ibadah ini. Ikuti YouTube ini, ikuti, semuanya ikuti, kupas tuntas. Tidak ada lagi rahasia bagimu. Kebenaran Allah selama ini selalu bersemayam di bawah akal pemuka-pemuka yang lain. Kebenaran Allah selalu disimpan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi saat ini kebenaran Allah wajib muncul demi keselamatan umat. Itikadkan dirimu, dirikan hati bertuhanmu. Tanamkan jiwa bertuhan itu. Jangan kamu memiliki kegiatan agama tapi jiwa bertuhanmu tidak ada. Jangan kamu memiliki banyak amalan tetapi jiwa bertuhanmu tidak ada. Jangan kamu bercerita Tuhan tapi tidak pernah bertajali kepada Tuhan. Ini adalah kebenaran. Hadis mana lagi yang bisa membawamu menemui Tuhan? Tidak ada, kecuali hadis itu telah menjadi kitab dirimu. Dirimulah yang menjadi pandangan Allah, sedasarnya kitab Allah. Bagaimana dirimu bertajali kepada Allah? Di situ ada ungkapan semua rahasianya. Jangan dipersembahkan semuanya, karena kodrat ini ada hak dan ada yang batil. Mudah-mudahan semua ini ada bermanfaat buat kita semua. Mari kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita. Mudah-mudahan insya Allah berkah. Kalau solat kita sudah berkah, maka Allah berikan hidayah. Kalau hidayah sudah turun dalam solat, janji Allah hayya alal falah. Dia akan memberikan kemenangan, kemudahan dan keberhasilan dalam hidup. Maka amankan dirimu dengan ilmunya. Amankan dirimu dengan ilmunya. Ya ayyuhallazina amanu. Insyaallah ma'brur wa minal amin. Barakallahu ya karim, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.